Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Selamat datang kembali di Corner Kick, tempat di mana sepak bola bukan hanya tentang gol dan trofi, tapi juga tentang kisah tak tergantikan yang tertulis di antara rumput hijau dan nyanyian penonton. Kita akan mengingat kembali masa ketika AC Milan tak sekadar klub tapi sebuah simfoni sempurna di lapangan. Sebuah orkestra megah yang dikendalikan oleh 3 komposer bernama Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, dan Clarence Seedorf. Bukan trio penyerang, bukan trio bek, tapi 3 pemain tengah yang membentuk denyut nadi kejayaan Milan di era keemasan. AC Milan di awal 2000 sedang membangun kembali kejayaan. Setelah era Marco van Basten dan Ruud Gullit, Milan sempat redup, tapi kemudian datang Carlo Ancelotti, sang juru taktik revolusioner yang melihat bahwa untuk menang, Milan tidak butuh 3 striker, mereka butuh 3 maestro tengah. Masuklah Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, dan Gennaro Gattuso. 3 karakter berbeda, 3 gaya bertolak belakang. Tapi ketika digabungkan, mereka menjadi segitiga emas yang menaklukkan Eropa. Andrea Pirlo adalah diam yang menipu. Ia tak banyak bicara, tapi ketika bola ada di kakinya, seisi stadion menahan napas. Pirlo bukan gelandang bertahan, tapi dia bukan playmaker klasik. Dia berada di antara keduanya, menciptakan ruang, mengatur tempo, dan meluncurkan umpan sejauh 40 meter dengan presisi bedah laser. Ancelotti melihat sesuatu dalam diri Pirlo yang bahkan mungkin Juventus pun tak sabar menunggu. Pirlo menjadi otak Milan, sang regista. Kalau Pirlo adalah otak, maka Gattuso adalah jantung. Gennaro Gattuso bermain dengan emosi, tenaga, dan amarah. Ia bukan gelandang paling elegan, tapi tak ada yang lebih lapar dari dirinya. Setiap tackle, setiap sapuan, setiap teriakan adalah bukti bahwa Milan punya pemimpin spiritual. Bukan dengan ban kapten, tapi dengan keringat dan darah. Gattuso mengamankan Pirlo. Dia pembuka jalan bagi para seniman. Lalu ada Clarence Seedorf, pemain pertama yang menjuarai Liga Champions dengan 3 klub berbeda, Ajax, Real Madrid, dan kemudian AC Milan. Seedorf adalah sosok yang komplit, kuat, teknikal, dan cerdas. Ia punya kekuatan fisik seperti gelandang box to box, tapi juga punya visi permainan dan kaki magis yang bisa melepas tembakan roket dari luar kotak penalti. Seedorf adalah penyatu 2 kutub. Di antara keheningan Pirlo dan amukan Gattuso, ia menjadi penyeimbang. Ia bisa menyerang, bisa bertahan, dan yang paling penting, dia tahu kapan harus melambat dan kapan harus menggila. Bersama Milan, ia menemukan rumah, sebuah panggung di mana kualitasnya bukan sekadar terlihat, tapi diakui dan ditakuti. Banyak tim besar punya striker tajam, banyak juga yang punya bek tangguh. Tapi AC Milan punya jantung permainan yang mengontrol segalanya. Lini tengah, Pirlo duduk lebih dalam, Gattuso menyapu lawan, dan Seedorf bebas bermain di antara garis. Trio ini seperti nada-nada dalam komposisi klasik, saling melengkapi. Tidak heran jika Milan di era ini mampu bermain indah, sekaligus menang dengan cara kejam. Musim 2002-2003 menjadi puncak pertama mereka. Milan melaju hingga final Liga Champions dan bertemu sesama wakil Italia, Juventus. Laga final di Old Trafford ini bukan final biasa. Ini pertarungan taktik, kesabaran, dan nyali. Gattuso menjaga Pavel Nedved dan Edgar Davids. Pirlo mengatur tempo dari belakang. Seedorf menjadi penembus lini kedua. Pertandingan berakhir 0-0 dan harus dilanjutkan ke adu penalti. Dan disinilah keanggunan Milan berbicara. Dida menjadi pahlawan, dan Milan mengangkat si kuping besar untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Trio lini tengah itu tak mencetak gol, tapi merekalah alasan Milan sampai ke sana. Lalu datang malam kelam di Istanbul, final melawan Liverpool, yang dikenang karena comeback terbesar sepanjang sejarah. Milan unggul 3-0 di babak pertama. Pirlo dan Seedorf tampil menawan. Gattuso menekan Gerrard habis-habisan, tapi 6 menit di babak kedua menghancurkan segalanya. Skor imbang 3-3, Milan kalah lewat adu penalti. Trio lini tengah itu terpukul, terutama Pirlo yang sempat berpikir untuk pensiun. Namun, momen ini bukan akhir. Mereka tahu, seorang juara sejati bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang mampu bangkit dengan kepala tegak. 2 tahun kemudian, Milan kembali ke final, dan lawannya masih Liverpool. Tapi kali ini berbeda. Milan tak terburu-buru.
tak terpancing emosi. Pirlo bermain seperti biasa, anggun dan mematikan. Umpan siluman darinya membuka jalan gol Inzaghi. Gattuso masih menjadi mesin gila, berduel sampai napas terakhir. Seedorf, seperti biasa, elegan, tidak mencetak gol, tapi ada di setiap build-up penting. Skor akhir 2-1 untuk Milan, pembalasan sempurna. Dan trio itu menyelesaikan siklusnya dengan satu lagi trofi Liga Champions. Yang menarik dari trio ini bukan cuma soal kualitas teknis, tapi bagaimana mereka menjadi simbol keseimbangan dalam dunia yang gila. Gattuso dengan emosi dan kejujurannya, Pirlo dengan ketenangan dan keanggunan, Seedorf dengan kecerdasan dan kewibawaan. Mereka jadi panutan, bukan hanya untuk rekan setim, tapi juga untuk lawan. Ketiganya juga menjadi pelatih setelah pensiun. Sebuah bukti bahwa kecerdasan bermain mereka bukan sekadar insting, tapi ilmu. Waktu akhirnya berjalan. Satu persatu mereka meninggalkan Milan. Gattuso pensiun. Seedorf sempat kembali sebagai pelatih. Pirlo bahkan sempat melatih Juventus. Namun bagi fans Rossoneri, kenangan trio ini tak pernah hilang. Mereka bukan sekadar legenda. Mereka adalah bukti bahwa untuk membuat tim besar, kadang yang paling penting bukan siapa yang mencetak gol, tapi siapa yang menciptakan harmoni. San Siro adalah panggung megah, tapi tanpa musik yang dimainkan oleh Pirlo, Gattuso, dan Seedorf. Panggung itu hanyalah beton sunyi. Mereka tak selalu tampil mencolok di highlight YouTube, tapi mereka adalah alasan kenapa Milan di era itu begitu sulit dilupakan. Trio ini membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang siapa yang cepat, siapa yang kuat, atau siapa yang kaya, tapi siapa yang bisa membuat seluruh tim bermain dalam satu irama. Dan Milan, di tangan tiga maestro ini, menari seperti simfoni.